Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan pada hari ini ya. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk kelancaran belajar kita hari ini. Kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah dan doa belajar. Sekaligus kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, mudah-mudahan semuanya senantiasa dilimpahkan keberkahan, keselamatan, serta kesehatan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi ghfirli Rabbi zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi wasilah kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya tentang tema 7 kepemimpinan bagian subtema yang kedua. Tujuan yang diharapkan setelah kita belajar pada hari ini adalah kita mengenal nilai-nilai kerakyatan yang ada pada sila Pancasila. Yang kedua, diharapkan juga kita mudah-mudahan mengetahui peran Indonesia dalam bidang pendidikan, khususnya di sini dalam bentuk kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar mengenal nilai-nilai yang ada pada Pancasila sila ke-1 dan sila yang kedua. Suara Bapak terdengar jelas tidak? Jelas. Di sini ada suara back song-nya ya, jadi mungkin suaranya tidak terlalu terdengar. Nah, pada pertemuan kemarin kita mengenal nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan ya. Nilai ketuhanan hubungannya dengan Pancasila sila ke-1. Nilai kemanusiaan hubungannya dengan sila yang kedua. Sedangkan nilai persatuan itu sesuai dengan Pancasila yang ketiga. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang ada pada sila keempat, yaitu nilai kerakyatan. Nah, nilai kerakyatan seperti apa? Nah, silahkan perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira menurut kalian, apa yang sedang mereka lakukan? Nah, mohon tanggapan. Bermusyawarah. Selain bermusyawarah sedang apa lagi? Rapat. Sedang rapat. Sedang apa lagi kira-kira? Berdiskusi. Sedang berdiskusi. Apalagi? Yang sedang mereka lakukan selain rapat, berdiskusi, musyawarah. Nah, dalam musyawarah ada tidak orang yang memimpin musyawarah itu? Ada. Nah, dari gambar ini kira-kira yang sedang memimpin diskusinya orang yang mana? Yang baju putih. Yang sedang memimpin rapatnya adalah orang yang memakai baju
putih ya. Jadi dalam setiap perkumpulan ataupun setiap kegiatan selalu ada pemimpin yang memimpin kegiatan tersebut. Nah, berdiskusi, musyawarah, serta rapat itu adalah bentuk pengamalan sila Pancasila yang keempat. Nah, siapakah yang bisa membacakan sila keempat Pancasila? Ayo, siapa yang bisa? Nah, Harlan. Nah, silakan Harlan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, betul tidak jawaban Harlan? Betul. Betul. Siapa lagi selain Harlan yang mau? Silakan angkat tangan. Aku, Pak. Nah, silakan Raja. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Oke, ada lagi tidak? Yang lainnya siapa? Nah, silakan, Fadil. Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan. Oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat pada Pancasila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Ini lambangnya ya, lambangnya adalah kepala banteng. Nah, ini adalah makna sila keempat Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, apa isinya? Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, nomor 1, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, Asas keluarga digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Jadi dalam berdiskusi, bermusyawarah harus mengedepankan asas kekeluargaan ya. Tidak boleh saling bermusuhan dalam suatu musyawarah. Kenapa? Karena yang ingin dicapai adalah mufakat atau kesepakatan. Yang ketiga, Mengutamakan segala kepentingan bersama. mengutamakan segala kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, Melakukan musyawarah dalam keputusan yang menyangkut banyak orang. melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Jadi jangan sampai ketika kita bermusyawarah, kita memaksakan keinginan kita sendiri tanpa memperhatikan orang-orang yang ikut dalam musyawarah tersebut. Nah, silakan ini ditulis ya. Terlihat di layar tidak? Terlihat ya. Makna sila keempat Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1 sampai 4. Nah, silakan dicatat pada buku tulis. Kenapa? Dirangkum boleh nggak? Dirangkum boleh, asal artinya atau maknanya masih sama ya. Boleh dirangkum asal makna dari kalimat tersebut masih sama. Nah, silakan yang baru bergabung. Yang baru bergabung juga silakan mengisi dan menulis dulu makna sila keempat pada Pancasila. اللهم أكرمنا بالفهم والرزق وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا من آفة الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا برجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا.
Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Jadi ada 4 ya, 4 ya Allah ya makna nilai Pancasila, sila keempat yang disebut sebagai nilai kerakyatan. Yang pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan bersama. Yang keempat, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ibu tandana orang syukur ke Allah ngajalankan parentahna yaitu orang berlaku ilmi ibunya kepangawasan anu moga-moga langkah-langkahna ibu mungkantos diniatan di bumina bismillahirrahmanirrahim. Moga orang teh si penging ilmu anu manfaat terutamina orang si penging kariduan Allah Subhanahu wa taala. Umargi ibu orang teh sanes milarian surga tapi milari pintu surga. Terus di dalam musyawarah kita harus mengutamakan asas kekeluargaan atau asas gotong royong. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Dah, Pak. Baik. Kita tunggu teman-temannya yang belum selesai ya, yang sudah alhamdulillah terima kasih Bapak ucapkan. Yang belum silahkan diselesaikan catatannya di sini tentang nilai-nilai Pancasila sila keempat. Selain asas kekeluargaan, tujuan dari musyawarah itu untuk mencapai mufakat atau kata sepakat yang harus disepakati oleh semua yang hadir dalam musyawarah. Selanjutnya yaitu selalu mengutamakan kepentingan bersama di dalam musyawarah tersebut. Jangan sampai ketika kita melakukan musyawarah, terima kasih, silakan yang baru bergabung. Alhamdulillah, ucapan terima kasih. Selanjutnya, melakukan musyawarah itu dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Tidak boleh musyawarah itu dilakukan untuk memaksakan keinginan kita sendiri. Sudah selesai ya? Nah, belum ya? Silakan yang belum. Masih ada waktu 1 menit lagi untuk menyelesaikan tulisannya. Ayo urang kumaha ibu urang mah disifat oke dina senyum ibunya karena naon Ya sebenarnya masih banyak inilah, masih banyak nilai-nilai sila keempat ini yang lainnya. Tapi di sini Bapak rangkum hanya 4 saja. 4 saja yang ada nilai-nilai Pancasila keempat. Nah, kalau kita cari, kalau kita gali lagi, nilai-nilai yang ada pada sila keempat ini sangat banyak sekali. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali di sini. Mari kita simak contoh musyawarah berikut. Ini contoh musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat. Terlihat itu ya? Sekalian, sekarang kita diskusi membahas masalah yang telah kita hadapi, yang kemarin sudah di survei oleh. Mas, suaranya patah-patah. Suaranya ya? Nah, itu akan kami tempelkan hasil survei yang telah dilakukan. Proses survei mawas diri selesai. Silakan diperhatikan dulu. Disampaikan dalam lokasi
lokakarya atau musyawarah masyarakat desa. Ini Hasil contoh dari musyawarah. survei mawas diri dikembangkan menjadi langkah-langkah yang lebih real yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk merubah kebiasaannya. Dari survei ini yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu kemarin, ini ada beberapa peroleh tabel dari perilaku kita semua. Di antaranya gas menggunakan penyiaran, ayam dan titik dijadikan satu kandang, bangkai gas untuk makanan hewan lain, tidak cuci tangan dengan sabun setelah kontak dengan gas, makan telur dan daging gas belum begitu tenang, kurang paham bahaya flu. Dari prioritas yang telah ditemukan ini, mari kita tentukan mana yang lebih prioritas lagi, lebih penting lagi untuk segera kita lakukan. Dari perilaku manusia yang tidak cuci tangan setelah kontak dengan gas, dari dusun Latung ada berapa keluarga atau berapa orang? 10. Dari dusun 2 40. Dari dusun 3 5. Berarti semuanya ada 50. Dari sekian ini sekarang masyarakat tidak cuci tangan dengan sabun setelah kontak dengan gas. Dalam lokakarya atau musyawarah masyarakat desa, dibahas tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta siapa yang bertugas menjalankannya. Petugas kesehatan berperan memfasilitasi penyusunan rencana tindak lanjut kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, bagaimana Bapak dari hasil survei ini tanggapan dari Bapak Ibu sekalian? Ya, baik. Dan yang lain ada? Hasil lokakarya atau musyawarah masyarakat ini menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Banyak hal yang dapat dilaksanakan kelompok-kelompok masyarakat di desa untuk ikut berpartisipasi dalam upaya menjaga desa bebas dari flu burung. Kapan? Saya, Pak. Mulai minggu depan, Pak. Dari Ibu Guru, Bapak Guru, dan dari PKK Posyandu, siap? Sanggup? Nah, setelah kita melihat tayangan video tadi, bagaimana proses musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut? Mohon maaf ya jaringannya. Ada sekarang tidak? Apakah sekarang masih ada suaranya? Karena naon ibu mengikuti jejak Nabi Rasul ayah anu menyakiti. Nah, setelah melihat tayangan tadi, bagaimana menurut kalian proses musyawarah yang dilakukan? Silahkan tanggapannya. Ada yang memberikan tanggapan? Nah, silahkan Satria. Alhamdulillah terdidatangkan umatnya Kanjeng Rasulullah. Tanggapannya bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan baik musyawarah yang dilakukan tadi? Sudah, Pak. Apa? Baiknya dari segi mana baiknya? Dari pemimpin rapat ataupun dari yang hadir? Pemimpin rapat dan Bagaimana Raja? Pemimpin rapat dan pesertanya bagaimana? Baik ya.
Pemimpin rapat ataupun musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut itu selalu memperhatikan kepentingan bersama. Pemimpin rapat tidak memaksakan kehendak mereka dan juga yang hadirnya juga saling berkontribusi ya, menyampaikan pendapatnya. Nah, kerjasama. Nah, sekarang kerjasama Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Jadi antara Indonesia dan negara di ASEAN itu melakukan kerjasama. Apa saja bentuknya? Ada beberapa bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara. Yang pertama adalah, nah sambil ditulis boleh ya, kerjasama negara Indonesia dan negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Ini ya. Ini bentuk kerjasamanya. Ya, tulisnya tidak semuanya, singkat saja. Kerjasama ASEAN bidang pendidikan, gitu ya. Yang ditulis yaitu 1. Pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Itu nomor 1 ya. Kerjasama negara Indonesia dan negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan adalah pembentukan jaringan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu seperti universitas ataupun institut pendidikan ataupun sekolah-sekolah tinggi. Itu di Asia Tenggara ataupun di Indonesia semuanya saling bekerja sama. Untuk apa? Untuk sama-sama bertukar pikiran, bersama-sama memajukan kepentingan pendidikan di Asia Tenggara. Udah, Pak. Sudah ya? Nah, apa saja perguruan tingginya? Nah, ini contoh perguruan tinggi. Kenapa? Nah, kita mengenal perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini tidak perlu ditulis ya kalau ini. Kita hanya tahu saja. Yang pertama ada Universitas Indonesia atau istilahnya disingkat UI. Nah, Universitas Indonesia yang berada di Depok, Indonesia ya. Ini merupakan universitas yang terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Ini ada Universitas Indonesia. Terletak di negara Indonesia. Nah, ada Institut Pertanian Bogor atau IPB ya yang ada di Indramaga ataupun di Kota Bogor ya. Ini juga sama berada di Indonesia. Nah, selain Indonesia, di ASEAN juga ada ternyata universitas yang terkenal. Seperti apa? Seperti berasal dari atau berada di Malaysia. Universitas yang berada di Malaysia namanya Universitas Malaya. Ini ada di Malaysia. Ada juga universitas yang terkenal lainnya. Nah, ini seperti universitas yang ada di Singapura. Ini namanya Nanyang University atau Nanyang Technology University ya. Ini terkenal di Singapura, di ASEAN bahkan sampai ke luar negeri atau bersifat global. Ini adalah contoh-contoh universitas yang ada di Asia Tenggara. Universitas ini atau perguruan tinggi ini semuanya saling bekerja sama. Indonesia, Malaysia, Singapura ataupun yang lain-lainnya. Nah, yang kedua, sekarang bagian yang kedua ya. Kerjasama Indonesia dalam bidang pendidikan adalah tadi yang pertama membentuk jaringan perguruan tinggi. Sekarang bagian nomor 2-nya silahkan dicatat dulu. Menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Ini contoh sarana pendidikan seperti gedung sekolahnya. Gedung sekolahnya harus lengkap, harus memiliki kapasitas ataupun tempat yang memadai dan mencukupi
untuk Pak, apa? menyediakan sarana pendidikan apa? Berupa sekolah. Ada tidak di sana, terlihat tidak? Nomor 2-nya terlihat gambarnya, tulisannya? Tidak. Masih yang Masih yang mana? masih yang naik yang Oh, masih university. Nanyang ya? Bentar ya. Nah, udah ada. Masih Nanyang. Bentar dulu. Nah, terlihat tidak sekarang? Belum. Bentar ya. Sinyalnya ada gangguan. Sinyalnya ada gangguan sebentar. Tidak ada, Pak. Ada? Sekarang ada tidak? Ada. Enggak, Pak. Belum muncul ya? Tidak ada. Bentar ya. Munculkan kembali. Mantap urang teh kedah naon di paparan sehat teh kedah bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur melawati status syukur Sebentar. Sini masih gangguan di sininya. Sinyalnya kurang bagus, mohon maaf, sebentar dulu. Itu urang kata cipta kasaderek urang ibunya. Tapi ibu ayeuna urang gaduh HP. Kamari teu aya nya. Bentar ya. Jadi bentuk kerjasama di bidang ASEAN yang kedua itu adalah memfasilitasi. Nah, di sini itu abdi ngadamel status deui teh ka ibu-ibu anu gaduh nomor abdi kemadinan ngaraos bersyukur eta mah melalui HP oge. Tadi sampai sini ya. Ya. Ayeuna urang mah ikhlas eta mah hanya di bibir. Ari yang terlihat tidak yang kedua? Belum. Benar. Masih ya ini. Ada. Sudah ya? Tidak ada, Pak. Nah, yang kedua itu menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Ya. Jadi sarana-sarana sekolah yang ada di sini di Indonesia ataupun di beberapa negara Asia Tenggara harus lengkap. Harus mencukupi sesuai dengan jumlah siswa yang sekolah di situ. Itu dari gedung bangunan ya. Yang kedua perlengkapan sekolahnya nih seperti meja, kursi, kelas itu harus ada ya. Bagaimana, sudah selesai? Belum, Pak. Sudah. Menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan ya yang memadai. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Nomor 2 belum, Pak. Apa nomor 2? Nomor 2 belum, Pak. Ini nomor 2. Silakan nomor 2 nih. Nomor 2 ini menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Sudah nomor 2 ya? Sudah. Nomor 2, lanjutkan ke nomor 3. Nah, ini melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Ini contohnya. Ini contoh adalah bagaimana orang Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di Amerika Serikat. Ini wajah-wajah orang Indonesia nih sebagian nih. Ini orang Indonesia, ini orang Asia gitu kan ya. Nah, ini mereka bekerja sama untuk bertukar pikiran serta mendapatkan pendidikan di luar negeri. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Ini pertukaran pelajar juga. Artinya apa pertukaran pelajar itu?
pelajar dari Indonesia belajar di Bapak tempat. sudah. Nah, baik, Kak, sudah, terima kasih. Jadi orang Indonesia mendapatkan kesempatan belajar di sekolah yang ada di luar negeri. Sedangkan siswa di luar negeri datang ke Indonesia untuk sama-sama belajar, ya. Nah, sekarang lembar kerja ini yang harus kita selesaikan ya. Lembar kerja itu harus berupa tugas yang harus kita selesaikan. Terlihat tidak ya? Terlihat ya? Terlihat. Nah, terlihat lembar kerja itu nanti kalian di rumah menuliskan nama perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara. Tidak perlu banyak, 2 atau 3 saja boleh. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk boleh berupa paragraf, boleh juga dalam bentuk grafik. Ya, boleh dalam paragraf ataupun grafik. Apa contohnya? Contohnya begini. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Kalau berupa paragraf berupa nomor 1, misalkan Indonesia. Apa saja nih universitas yang ada di Indonesia? Misalkan tadi Universitas Indonesia. Terus IPB, ya, ITB dan sebagainya. Di Malaysia juga sama, pakai koma ya kalau bentuk paragraf. Di Malaysia apa saja nih? Di Singapura apa saja nih nama-nama universitas atau perguruan tinggi. Ini kalau menggunakan paragraf. Ya. Ya, nanti dikirimkan. Boleh yang kedua, kalian menuliskannya dalam bentuk grafik begini. Kalau grafik Indonesia pakai tanda panah. Misalkan tadi Universitas Indonesia. Yang kedua IPB. Ya, Malaysia juga sama. Minimal 2 ya. Boleh kalian milih, tinggal pilih mana yang kalian sukai atau kalian minati. Saya mah mau menggunakan paragraf begini pakai koma-koma, tidak apa-apa ya. Dalam satu baris berarti kalau paragraf. Kalau bentuk grafik menggunakan tanda panah. Ya. Kenapa? Kalau pakai panah boleh, pakai paragraf juga boleh atau kalimat begini. Mana yang kalian senangi dan kalian minati sesuai dengan apa yang kalian pilih salah satu, boleh paragraf atau grafik. Nanti Bapak akan kasihkan contohnya ya, biar nanti kalian lebih jelas lagi. Pilih salah satu cara untuk mengerjakan yang kalian sukai. Bisa paham? Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah bisa, tinggal dipilih salah satu ya. Nah, selanjutnya setelah itu, bagaimana perasaan setelah belajar hari ini? Kita berefleksi. Senang atau tidak? Mendapatkan ilmu baru tidak? Dapat. Ya. Terus apa yang ingin diketahui lebih lanjut dari materi hari ini? Apa sih yang kalian inginkan selanjutnya dari materi yang sudah kita pelajari? Ingin tahu apa? Sekolah luar negeri, Pak. Nah, ingin tahu sekolah luar negeri. Ada tidak yang ingin sekolahnya ke luar negeri? Mau tidak sekolahnya dilanjutkan ke luar negeri? Maunya ke negara mana yang kalian inginkan? Ke Swiss. Kemana lagi? Kemana? Amerika. Ke Amerika. Kemana lagi? Ada yang mau ke Kairo? Ke Prancis, mau ke Prancis? Ke Kairo. Di Kairo itu ada Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar itu merupakan perguruan tinggi yang paling tua di dunia, ya. Itu ada Al-Azhar di Mesir, ya, di Kairo, Mesir. Ada juga di Inggris, ada Universitas Cambridge University, ya. Banyak ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak doakan kalian mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Amin ya robbal alamin gitu ya. Yang penting kalian semangat dan terus berusaha untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang untuk latihan soalnya,
silahkan tuliskan 3 nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang keduanya di sini ada tiga peran ya. Maaf Bapak ganti ya, jadi 3 peran di sini. Ini tuliskan 4 peran kan ya? Kalian tuliskan 3 peran saja. Tuliskan 3 peran Indonesia dalam kerjasama bidang pendidikan di ASEAN, seperti yang sudah tadi kita pelajari. Silakan tulis dulu soalnya ini. Nomor 1, tuliskan 3 nilai yang ada pada sila keempat Pancasila. Tadi nilai kerakyatan ya. Yang kedua, 4 peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam negara ASEAN. Ini tulisnya 4 apa 3 Pak perannya? Yang nomor 2, 3 saja ya. 3 peran saja. Nanti Bapak gantikan ya, menjadi 3 peran. Nanti jelasnya Bapak juga akan kirimkan di WA, di grup kelas kita untuk memperjelas tugas-tugas yang harus dilaksanakan hari ini. Dan juga mungkin teman kalian yang belum bisa bergabung itu bisa menyimak nanti di bagian grup WA. Ada 2 soalnya ya. Tuliskan 3 nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang kedua, tuliskan 3 peran Indonesia dalam kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Sudah. Ini juga sama ya, tinggal kalian milih mana yang kalian pahami, mana yang kalian inginkan kerjakan lebih dahulu, itu yang kalian Sampai 2 apa tugasnya? Ya, ada 2 tugasnya ya. Yang kalian anggap mudah itu silakan kerjakan terlebih dahulu. Kalau susah nanti dikerjakannya terakhir atau belakangan ya. Bagaimana? Sudah selesai belum? Sudah. Baik, nanti jelasnya Bapak akan sampaikan di grup ya untuk tugas hari ini. Terakhir, alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak ucapkan terima kasih karena kita sudah melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalankan, yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan serta ilmu yang bermanfaat. Marilah kita sama-sama tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa belajar dan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.